Halo sahabat Fanatik, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persik Kediri melawan Borneo FC. Ya, di pertandingan sebelumnya Persik Kediri harus kalah dari Madura United ya dengan skor 1-0. Nah, kalau kita melihat statistik dari pertandingan ini, Persik Kediri memang kalah dalam hal penguasaan bola. Mereka hanya mampu mendapatkan 40% penguasaan bola. Kesempatan menciptakan golnya juga kalah dari Madura United hanya sebanyak 6 kali dan 3 kalinya mengarah ke arah gawang. Kalau kita melihat secara serangan pun juga Persik Kediri kalah dari Madura United yaitu sebanyak 92 kali serangan dan serangan berbahayanya yang di angka 59 serangan berbahaya. Kalau melihat secara statistik memang pertandingan ini lebih dikuasai oleh Madura United ya. Dan kalau yang kemarin gua tonton pun memang seperti itu juga. Ternyata memang pertandingan ini lebih dikuasai oleh Madura United. Entah kenapa Persik Kediri sepertinya agak susah kemarin masuk ke jantung pertahanannya dari Madura United. Memang di bawah awal babak kedua sepertinya coach Javier Roca melakukan perubahan dan itu sedikit berubah kalau menurut gue permainannya Persik Kediri berhasil mendapatkan kesempatan emas tapi mereka masih belum berhasil memanfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah gol. Dan sepertinya juga performa Persik Kediri sampai sekarang belum cukup membaik ya kalau menurut gue, dan sepertinya harus ada perubahan yang cukup signifikan, harus ada refreshment mungkin dari sisi Persik Kediri agar mampu menampil lebih baik dibandingkan dengan penampilan mereka sebelumnya ya. Nah, kalau kita melihat Borneo FC di performa sebelumnya ketika mereka menang melawan Persib Bandung dengan skor 4-1, kita lihat dulu statistiknya. Secara penguasaan bola Borneo FC unggul sebanyak 58%. Kesempatan menciptakan golnya sebanyak 13 kali dan 9 kali itu on target. Lebih besar dari 50%. Setiap mendapatkan kesempatan selalu on target. Ya, nggak selalu sih, maksud gue lebih banyak on targetnya secara persentase. Dan secara serangan sebanyak 116 kali serangan, tapi serangan berbahayanya hanya sebanyak 49 kali. Jadi persentase di bawah dari 50% ya, dari serangan mereka yang banyak, tapi yang berbahaya hanya sebanyak 49 kali. Tapi dari 49 kali yang berbahaya itu, dia kesempatan menciptakan golnya sebanyak 13 kali dan 9 kalinya ke arah gawang. Nah, kalau melihat pertandingan ini memang Borneo FC kemarin menguasai ya. Persib Bandung sepertinya cukup diobrak-abrik lini pertahanannya kalau menurut gua. Karena memang lini serang dari Borneo FC memang sangat luar biasa. Ada Pato, Terence Puhiri, Lili Pali juga ada di sana, dan ada Hardianto yang sebagai Hardianto kan, gua nggak salah orang kan? Iya, Hardianto yang sebagai lini depannya dari Borneo FC berhasil melakukan perubahan atau dinamis pergerakan mereka saling berganti antara 4 pemain itu baik ke kanan maupun ke kiri. Lili Pali bahkan melakukan perubahan yang sangat signifikan di permainan dia yang biasa selalu main di kiri Bali United. Dia bisa main di kanan segala macam. Luar biasa memang serangan dari Borneo FC kalau menurut gua. Di sini memang di satu sisi memang Borneo FC mempunyai kelebihan akan hal itu, tapi memang sempat lengah lini pertahanannya Borneo FC. Akhirnya mereka kebobolan 1 gol oleh Persib Bandung, dan mental mereka sudah terbukti ya, padahal mereka kebobolan duluan dari Persib Bandung itu Borneo FC, tapi ya akhirnya berhasil comeback dan luar biasa performanya Borneo FC. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persik Kediri melawan Borneo FC. Kalau secara histori ternyata Persik Kediri lebih unggul dibandingkan dengan Borneo FC ya. Dan di pertemuan terakhir mereka imbang dengan skor 1-1. Jadi Persik Kediri itu berhasil menang 1 kali, mereka imbang, jadi baru 2 kali ketemu mereka antara Persik Kediri dengan Borneo FC. Nah, kalau kita melihat kondisi sampai saat ini di musim ini, Persik Kediri berada di peringkat 16 sedangkan Borneo FC saat ini berada di peringkat 4. Persik Kediri belum berhasil menang, mereka hanya berhasil imbang 1 kali dan juga kalah 2 kali, sedangkan Borneo FC berhasil menang 2 kali dan kalah 1 kali. Secara gol per pertandingan hanya 0,33 gol Persik Kediri, sedangkan Borneo FC di angka 2,67 gol per pertandingan. Kebobolannya mereka sama-sama di angka 1,33 gol per pertandingan, dan sepertinya memang kalau melihat kondisi ini entah apa yang terjadi dengan Persik Kediri, performa mereka sepertinya menurun drastis dibandingkan dengan musim lalu, padahal mereka di musim lalu sebenarnya keluar dari zona degradasi, tapi sepertinya Persik Kediri saat ini masih susah sekali untuk mendapatkan
skema permainan yang tepat bagi Persik Kediri kalau gue melihatnya. Dan memang terjadi perubahan materi pemain, dan menurut gue lini depannya Persik Kediri sangat tidak tajam sekali. Dan entah kenapa menurut gue Johan Andersen adalah pembelian yang gagal kalau menurut gue, karena sampai 3 pertandingan dia belum bisa memberikan sesuatu pun untuk Persik Kediri ya. Hanya ya biasa aja lah, padahal ini pemain asing loh kalau menurut gua. Harusnya kita mendapatkan kualitas yang berbeda dari pemain asing yang ada main di Liga Indonesia kalau menurut gua. Dan sepertinya kalau menurut gua pertandingan ini bakalan akan dimenangkan oleh Borneo FC, karena kita tahu lini serangnya Borneo FC luar biasa sekali kalau menurut gua. Dan mereka memang ada permasalahan ketika mereka bermain melawan Barito Putra, tapi sepertinya mereka sudah balik lagi performanya kemarin ketika mereka berhasil menang dari Persib Bandung. Jadi walaupun ini pertandingan dilaksanakan di kandangnya Persik Kediri, kalau menurut gua kemungkinan Borneo FC yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Jadi Persik Kediri harus segera berbenah nih. Kalau mereka tetap ingin berada di Liga 1, mereka harus segera berbenah. Mereka harus mengevaluasi apa yang terjadi, apa permasalahan yang terjadi di Persik Kediri saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.